kejelasannya tentang tragedi ini gitu. Dan 5 tahun ke belakang saya kan berjuang mencari keadilan, namun terseok-seok dan tidak ada kepastian kan seperti itu. Dan alhamdulillah dengan Pak Anies mengajak saya gitu, merangkul saya untuk menyuarakan kembali, ya saya jadi ada harapan di situ. Kalau boleh diceritakan sedikit Pak, mungkin kejadian pada 21-22 Mei itu yang terjadi sama anak Bapak ini seperti apa sih Pak? Kejadiannya kan memang sudah jelasnya lah, tempo hari udah banyak media yang sudah meliput dan ucapan saya juga udah berulang-ulang gitu ya. Itu kan memang sudah jelas anak saya kan ditembak oleh peluru tajam di bagian kiri tembus ke dada dan bersarang di dada peluru itu. Dan otopsinya juga memang benar ada peluru tajam gitu. Tapi ya memang sampai sekarang kok nggak ada gitu yang dijadikan tersangka atau dan terus terang aja yang saya tuntut ini kan yang bersengketa itu kan Jokowi dan Prabowo, dan di situ ada Tito Karnavian sebagai Kapolri. Dan mereka itulah yang harus bertanggung jawab sebenarnya gitu. Tapi sampai saat ini mana? Mereka itu kan malah sibuk dengan kekuasaannya, bagi-bagi jabatan kan seperti itu. Berarti pada saat dia tertembak itu dia lagi ikut di simpatisan Prabowo atau bagaimana? Harun Ar-Rasyid ini anak masih umur 15 tahun. Jadi secara politik belum ada ikut berpolitik. Dia masih anak-anak sekolah SMP kelas 1. Jadi dia ini diajak temannya main. Entah, saya juga tidak tahu berangkatnya. Ya setelah itu saya tidak tahu apa yang terjadi gitu. Dan kembali pulang sudah jadi jenazah, seperti itu aja sih. Izinnya pada saat itu main hendak kemana Pak? Izinnya sih dia bikin layangan sama ibunya, minta uang 5.000 buat beli kertas layang-layang itu. Memang dia lagi buat layang-layang, mungkin ada dijemput temennya atau gimana sih nggak tahu. Berarti itu keberangkatannya dari rumah itu tanggal 21 gitu ya? Ya, tanggal 21. Berarti dari tanggal 22 ya? 21 ya, 21. Cuma kan itunya kan 22 ini 22. Artinya dia sempat tidak pulang malam itu? Iya, ya udah dua hari saya cari nggak ada kan. Nah, 2 hari malamnya baru ada kabar. Misalnya ada anak umur 15 tahun di Darmais, korban tembak polisi, seperti itu. Cuma pas saya tanya ke sana katanya sudah tidak ada di Darmais, sudah dibawa ke rumah sakit Keramat Jati. Padahal orang tuanya belum menjenguk sama sekali pada saat di RS Darmais itu. Belum, karena saya masih mencari di mana keberadaan anak saya itu, saya masih mencari. Kalau Bapak sendiri tahu pertama kali nih Pak tahu bahwa Harun ini kabarnya ditembak gitu, itu dari siapa Pak? Saya karena saya sudah lelah mencari anak saya kemana-mana, ke rumah temannya, kemana-mana, tidak ada. Akhirnya saya share ke grup WA. Waktu itu kan saya jadi saksi dari PKS ya, saksi untuk pemilihan waktu itu, saksi dari PKS. Di situ saya kirimkan foto anak saya ke grup itu. Ternyata ada kabar di situ, tidak lama ada kabar mengirimkan foto almarhum sedang ada di terbujur di rumah sakit itu. Artinya tidak ada yang memberitahu ke pihak keluarga bahwasannya anak ini adalah anak Bapak. Maksudnya tidak ada pemberitahuan sama sekali Pak? Belum ada. Jadi setelah itu baru ada yang kontak saya dari tim relawan. Relawan siapa Pak itu? Kepada jelas. Tim gerak bareng dari yang diketuai oleh Ustadz Jaki Ali. Pak, soalnya kan sampai sekarang belum ada kejelasan gitu ya Pak.
dari kasus ini, tapi dari kepolisian ada nggak sih Pak mungkin terakhir kali kapan gitu mengabarkan update kasusnya gitu? Ya tidak jelas ya, apa namanya, kalau saya lihat di TV itu bahwasannya jadi apa namanya, di TV itu mengatakan bahwa Harum ini perusuh kan, seperti itu. Harum ini perusuh, dan apa namanya, ada lagi timbul lagi si Andi Bibir, bahwasannya itu adalah yang di bawah itu yang dipukul itu. Ya memang berita-berita hoak itu banyak lah di media-media itu. Jadi kalau yang saya tahu sih, anak saya itu ditemukan di gorong-gorong, sudah berlumuran darah, diangkat sama orang yang ada di situ, dibawa naik motor ke belakang, lalu diangkut ke ambulan. Tapi masih bernapas gitu, masih ada bernapas, tapi sudah berlumuran darah gitu. Berarti meninggalnya di rumah sakit ya Pak? Meninggalnya sebelum sampai ke rumah sakit Darmais, sudah tidak kuat mungkin ya almarhum, sudah menghembus nafas terakhir sebelum masuk ke rumah sakit Darmais. Tapi Pak, sebelum kejadian itu apakah mungkin almarhum ini sempat bercerita gitu bahwasannya dia punya teman yang memang berkumpul di ranah politik kayak gitu, pada saat itu juga mungkin lagi musim-musimnya politik gitu Pak? Nggak ada Pak? Ada aja anak-anak, biasanya dia itu kegiatan malamnya itu di apa namanya, di musola ya, di majelis taklim. Dia itu kan suka ikut-ikut main hadroh. Kalau ada ini kan ada pengajian apa, dia main hadroh. Nah, ada sih kegiatan lain gitu kalau malam juga.